Ya. Assalamualaikum Abuya. Waalaikumsalam. Kamu bertanya terkait kabar yang tengah viral tentang wali agama Aceh yang diangkat oleh Gubernur baru Getane Muallim di Masjid Banda Aceh. Bagaimana pandangan Abuya tentang beritanya? Tolong pencerahannya untuk kamu yang awamnya Abuya. Itu jadi buku dulu pertanyaan lagi. Abuya punya kira-kira jauh, be Abuya jauh. Menurut kalau jauh bercuma. Wali agama itu sah-sah saja mau diangkatlah. Tapi yang jadi pertanyaan yang angkat siapa? Nah ini betul nak kira Pak Kecil, calon kecil. Pokoknya nggak angkat roh, pokoknya nggak pernah roh, kayak gitu kan. Jadi harus ada hasil musyawarah. Oke, musyawarahnya siapa saja yang hadir? Ulama Timur hadir nggak? Ulama Utara hadir nggak? Ulama Barat hadir tidak? Ulama Selatan hadir tidak? Kalau semua ulama hadir, musyawarah dan sepakat serta mufakat diangkat wali agama, nah itu boleh. Itulah musyawarah dan sepakat yang diridhai Allah. Kenapa? Kata Nabi alaikum bil jamaah. Kalian itu harus sama-sama. Tapi kalau ada satu kelompok, saya jadi presiden, saya jadi gaji, itu nggak setuju gimana? Nggak usah urus, berarti saya gaji. Oh nggak bisa. Harus musyawarah, dan musyawarah harus ikut semua ittifaq ulama. Siapa bilang dulu? Bukan dia bilang, bukan saya yang bilang. Buka manuskrip Aceh berjudul Qanun Muqta Alam, saya ada jual Qanun Muqta Alam, nanti beli. Buka halaman 1, halaman 3 dan seterusnya itu. Di situ ada aturan-aturan kerajaan Aceh Darussalam yang dibuat langsung oleh Iskandar Muda. Bagaimana sekarang mudah menyusun undang-undang kerajaan Aceh? Beliau bersebut bahwa siapa saja menjadi raja, siapa saja menjadi ulama, siapa saja menjadi sultan, semua harus ada ittifaq ulama. Yang tidak punya kenal dengan. Dan barang saya punya referensi. Buka kitab Qanun Muqta Alam. Ada apa Qanun Muqta Alamnya? Ada Sultan Ali Muhammad Shah, Sultan Iskandar Muda, Sultanah Ratu Saifuddin. Mana? Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Buya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqan ni'matal kubra ala sayyidi waladi Adam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Jamaah dirahmati Allah, mari sama-sama kita untuk selalu bertahmid dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat dengan penuh rasa cinta dan rindu kepada kekasih tercinta yang insyaallah nanti akan menunggu kita di yaumul qiyamah, yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah, yang akan mengulurkan tangannya dan menarik tangan kita untuk masuk ke dalam syafaatnya. Beliau adalah kekasih Allah, kekasih para malaikat, kekasih seluruh alam, bahkan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Dan dialah Nabi kita bersama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita selawat kepada seluruh para sahabat Nabi dan keluarga Nabi yang tentu dalam sejarah kita lihat mereka inilah yang terus berjuang membela agama Allah. Bahkan ketika Rasulullah wafat,
para sahabat dan keluarga menyebarkan Islam sampai ke seluruh dunia. Bahkan dalam catatan sejarah ada salah seorang cucu dari Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, yang menginjakkan kakinya di tanah Tarus, Indonesia. Kuburnya berada di Barus, makamnya di atas gunung. Kita naik ke sana, ukuran 2-3 kilo berat badan kita turun. Jadi kalau mau naik ke tempat beliau, nama beliau Syekh Ruknuddin, sang penjual, sang penyebar agama Islam daripada keturunan Mu'adz bin Jabal. Alhamdulillah, berkat keluarga Nabi, berkat sahabat Nabi, berkat orang-orang terdekat Nabi, Islam sampai ke Aceh, Islam sampai ke Indonesia, bahkan Islam meluas ke seluruh dunia. Dalam catatan internasional bahwa Islam adalah agama yang paling banyak dianut di dunia. Maka oleh karena itu perlulah juga kita bersalawat kepada seluruh para sahabat Nabi dan seluruh keluarga Nabi. Kemudian setelah itu mari juga kita memberikan salam ta'zim sepenuh hati dengan rasa rindu dan cinta kepada penerus para nabi, yaitu para alim ulama yang telah berjuang membela agama Allah. Bahkan mereka memperjuangkan agama Allah dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan jabatannya, dengan darahnya. Bahkan tak jarang kita melihat ulama-ulama dulu diintimidasi, ulama-ulama dulu ditembak mati, ulama-ulama dulu rela mati karena Allah Ta'ala. Maka ibu jangan menganggap jadi ulama itu enak. Ulama itu sangat-sangat susah, sulit. Bahkan para alim ulama sampai kiamat tetap akan dijari oleh musuh-musuh Allah. Negeri kita Indonesia ini berkat ada karena adanya ulama. Oh, kalau dululah tak ada ulama, maka negara kita tak akan pernah ada, maka Pancasila kita tak akan pernah ada, maka pesantren dan dayah-dayah tak akan pernah ada. Maka berterima kasihlah kepada para alim ulama dan berterima kasihlah juga kepada seluruh pengikut ulama. Jadi seperti aku sebut tadi, saya ini ulama, bukan ulama, saya ini khadim ulama, pengikut ulama. Karena ulama itu sulit. Dulu ada orang tanya sama almarhum Abuya, jadi ulama itu gimana? Harus ngaji, harus ngajar 40 tahun. Kalau udah sering didayah di pesantren ngajar tak pindah-pindah 40 tahun, nah itulah ulama. Kata Abuya dulu, almarhum ayahanda saya. Nah saya baru umur muda kan, nampak saya masih muda aku kan? Nampak kan? Masih 20. Nah itu jangan tanya, aku udah kawin atau belum? Ada juga saya ceramah, ada pertanyaan tengku apa udah kawin atau belum? Ya, jadi saya ini khatam ulama, bukan orang besar, bukan syekh, bukan guru besar. Kita semua pembantu para alim ulama. Nah maka oleh karena itu pertama sekali saya ta'zim dulu pada pimpinan dayah, yaitu kepada abu kita bersama Abu Muhammad Amin, pimpinan dayah Babul Muttaqin, dan kepada seluruh dewan guru dayah, juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang sudah hadir di bawah tenda yang cukup panas. Ada panas bu? Panas ya? Oh, panas insyaallah. Tapi panas ibu-ibu, panasnya ayah-ayah hari ini dihargai mahal oleh Allah, sebab kita hadir bersama, cinta kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, kita rindu kepada Rasulullah. Maka panas ibu itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau panas lagi, duduklah di situ. Ini ada matahari yang situlah duduk. Ini adalah mati. Ya Allah, saya cinta Nabi Muhammad. Biarkan panas asalkan cinta saya sampai ke Rasulullah. Gitu kan? Ya, alhamdulillah. Saya tadi tanya sama panitia, rancangannya jam 10 sudah naik ke atas panggung. Dalam pikiran saya jam 10, berarti 1 jam ceramah, 1 jam tanya jawab. Pas jam 12, setelah jam 12 kita makan kanduri langsung pulang. Ternyata jam 11 naik. Kalau jam 11 maka saya tak boleh lama-lama. Kita akan berbicara nanti sejarah terkait tentang Rasulullah, mungkin 40 menit.
Setelah itu barulah nanti kita akan bertanya jawab 30 menit atau 20 menit. Apalah lama-lama dakwah kalau masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Maka sikit saja tapi sangkut di kepala, menempel di dalam hati. Kemudian saya tanya tadi sama Abu Pimpinan Daya, ini kita ceramah bahasa Aceh atau bahasa Indonesia? Gitu kan? Karena ibu-ibu, saya dulu ceramah ditegur panitia, udah setengah jam saya ceramah. Ditegur, tunggu, jangan pakai bahasa Aceh, ini orang Indonesia apa deh. Pakai bahasa Indonesia, ulang lagi ceramahnya. Maka saya tanya dulu, jangan sampai udah panjang ngomong, udahlah. Tunggu pakai bahasa Aceh aja. Ya, jadi kalau begitu, insya Allah kita akan berbahasa Aceh dan mungkin saya campur karena ada saudara-saudara kita yang mungkin bukan orang Aceh atau orang Aceh tak bisa bahasa Aceh. Hanya empat orang mudah-mudahan. Ini bahasa Aceh, orang Aceh, ini bahasa Aceh. Ya, kan? Nah, jadi insya Allah ibu-ibu ini rahmati Allah, ayah-ayah dan tuan hormati. Kita di sini nyo menyampaikan mandung dalam majlis yang mulia nyo. Kerana mandungnya kadijayai oleh Allah pahala. Dengan mentang pura-pura dan hanapul. Kerana menjak kena deku deku debir deku kadang-kadang kamu nyo na janji nanyo na macam mang karena kamu jak ba daya nam model ka terpaksa aja. Oh nyo menan terpaksa ben janda. Tapi menyadran hendak kena dalam majlis yang mulianya drama hukum kena caya mata menaji ayah-ayahnya yang dikunyang dilikutnya dalam diminyuk tenda dan cukup satu maka insya-Allah rana akan dibayari oleh Allah, dihargai oleh Allah. Ruh rana, hukum rana, keikhlasan rana, mandum yang nampak rana akan dihargai oleh Allah. Mau enggak saya cerita tentang keajaiban nama Muhammad? Orangnya belum ada lagi, tapi namanya sudah ada. Sehingga muncullah orang-orang yang merindukan Nabi. Maka ditubihlah orang-orang yang cinta pada Nabi, walaupun Nabi hanalau di dalam dunia. Memang cukup tak hayu Nabi kita yo mak ayah. Nabi kita yo luar biasa. Bak nan luar biasa, bak tubuh luar biasa, bak pikiran luar biasa, bak mandung cita-cita beliau luar biasa. Maka oleh karenanya nyo cocok hati kita nyo buat maulud dalam rangka bek sekedar seremonia, namuhum seremonia. Namuhum seremonia. Seremonia menau mak mutu na undang pak kecil hai aja kena siap maulid. Dia tukeh kan. Hai, ya nama mangat pak kecil. Jadi ya maulud hana mangat pak kecil. Nah, lagi orang buka maulud mempeni na berkah maulud punya mana. Kita pun ibu muha kada ada orang dia singa punya nanya kau yang lalu ya kada dia ada yang saja kan ibu lagi mah pun mulut telak tu tak cukai kan hai ya saja mulut punya hana saja mulut hana mangat dengan ibu mah berarti hana mangat dengan ibu hana mangat dengan pagasi punya menan boleh kita yang tak tu kita yang tak buat lagi rupa sungguh mahala mulut kita yang tahanali ke Allah siap pulang. Maka nyo dengar begal-begal nyo dalam majlis nyo nak kabohai yang kena lemputro bak berona yang hana lemputro bak tempat lain. Maka dengarkan baik-baik. Kadang-kadang urang tengok bak tuan tenggu. Muna kamu balik tayang tenggu. Nyan maulid nyan naik pupuk Nabi. Ya kan? Jangan tengok bak gurai-gurai. Nama rumpuk sabuh hadis atau sabuh ayat Quran menunjukkan dari Nabi atau Allah bahawa kau kerjakanlah maulid niscaya kau dapat pahala. Nama pok ya pakan minta yang menang karena lainnya dah tak urang Aceh yang menurut luar lah kerja orang Aceh dengan halah kerana orang buat maulid bid'ah hanam Nabi. Berarti kita yang pegang nama Nabi yang nama Nabi kita bubuk haji. Jadi yang kamu bubuk kita dosa yang kamu dosa itu lam rada. Berarti dia mandul dalam roh. Betul ni? Ya? Kalau dia hey dia insya-Allah urang buat maulid mendu. Nya dia dibantah-bantah nak urang Aceh no. Di urang Aceh ada hai pak kali buat maulid nak subuh dia lun ya kena atau tiba betul kena. Ramai tak kena urang lagi yang tanya. Okey. Menyamankan jawab.
Karena memang kata tak kali jauh benar. Urut dayang tiba hukum mulut. Benar mak ayah lu guna dayang bak roy. Bacut lu guna dayang. Ni jauh ya. Drone turi Abu Lahab kan? Abu Lahab. Kamu kan kira. Nah kan? Turi kan? Kalau di kampungnya nanang Lahab. Mana? Sana dia kau boleh bawa bandar anak Lahab. Ya kan? Dorang tu pada orang Haima ayat. Mak itu dari rumah. Dorang insya-Allah yang mantunya akan merumpuk pahala. Dari urang dia yang tu itu jak mondok dan merumpuk pahala. Insya-Allah dia tak pahala. Makanya dia yang nak turi pula. Turi kan? Kau mana? Nak dengar nak pula oh, nalah ibahan rumah pun ibu tapi punya bakat tu bayar. Tapi Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Itu umumnya tapi di semayang itu yang suratnya ya. Ini cerita Abu Lahab tu. Ya kan? Di jangan tak ulang-ulang tak dengar Abu Lahab cukup tak viral Abu Lahab dalam Quran. Saya cuba bagaimana kita baca Quran. Tabat yada Abi Lahab. Munya benar. Dia kali tertipu yang Abu Lahabnya, Abu Lahabnya. Yang kajilah dalam sejarah Abu Lahabnya adalah fidra urung yang hana membantu membacut dakwah Nabi Muhammad. Hanya tak kena juk urung yang paling dekat lawan Nabi yang kenyang Abu Lahabnya. Yang Quran berzijak Abu Lahab yang mampu tak tampak seperti itu. Dan tampak juga urung tampak juga. Berzijak kena. Hai menan ukuran, hai mak, ayah dan tuan yang tuan hormati, menan ukuran Abu Lahab ditulis dalam sejarah inilah orang yang paling memusuhi Nabi. Bahkan Nabi sendiri sangat menjaga kesabarannya. Ruhlah situasinya Nabi banwa dari Isra Mi'raj, merumpuk Abu Lahab berjamaah jalan. Kamu Muhammad, kiban bahagia tak sang galai Abu Lahab. Nyeu kiban paman punah aiman juga ada yang ulah amun paman alhamdulillah ada tuan bantu Isra Mi'raj lunjak surga lunjak neraka lunjak kampung lunjak kanan-kanan nasab surga Allah beruntung Allah dan diutus oleh Allah untuk sembahyang 50 waktu kemudian kelima waktu dibaca Allah ulah hari you dia ulah bikin kereta Muhammad jadi bukan ulah Muhammad no baik kepanjang dia cerita bukan ulah Kaya tu gunungnya Muhammad. Juga dia ulah. Kaya tu gunungnya. Kau boleh depan Muhammad. Yang pelih dia Lahab tak boleh dengan kondi mendu. Hai nan kena mendu lah. Nak berita mengat dia kena mendu. Dipakat dengan lain. Hadir mendu yang dengan Abu Lahab. Muhammad tak siap. Ku siap Muhammad. Kau tak siap kan? Kau lah. Belum nak buat akidah ni Muhammad. Tapi buat akidah ni Rasulullah ni. Dengan gimana Muhammad? Dengan kau lah mati hai Muhammad dah wih. Oh haji Muhammad. Haji pun cerita lah. Jak surga, jak putih, jak macam, jak merumpuk Allah. Merumpuk 50 waktu sembahyang. Kena betih Muhammad. Tak bantah Muhammad yang kalimah Abu Lahab. Punya bahasa dia mampus kau Muhammad. Rasulullah sahabat. Hai yang kena pegang menan ukuran Lahab walaupun nalawinya generasi Lahab yang kedua. Nyawa kan? Mak, ayah. Walaupun Abu Lahab hanale tapi but Abu Lahab katulang long bak mazhar dia. Kemudian walaupun Firaun hanale tapi Firaun kedua kana long dia cek. Mak lun kena macut ayah. Musuh budek long Nabi Musa dan budek Firaun musuh contoh ke? Budek dalam Nabi Musa dan Firaun tu idanglah di kedua roh. Dan dia yang baru dan kau pilihnya Nabi Musa atau Firaun. Dolang dua. Andai Allah nak budek dalam Nabi Musa, Allah nak budek dalam Firaun, lalu kemudian Allah nak diktik pesan kepada dua roh dunia, hai kajak si adnya ulang ha. Musuh contoh. Hadirlah Musa, hadirlah Firaun. Ayo, mau pilih mana? Musa atau Firaun? Pilih Nabi Mu. Okey. Coba tunjuk tangan. Siapa pilih Firaun?
Kau jujur hati tu. Yang betul nak ikut tu ilun. Galak aku Firaun. Kamu tu contoh di mana? Nak pilih kau? Dia jadi pilih orang kau. Yang bunga lagi. Firaun pilih. Kan bunga lagi. Kau nak? Jadi pimpinan dakwah memberi ibarat bahawa andaina Nabi Musa lam hudib, andaina Firaun lam laknatullah yang hudib ini, kita yang manduk pasti kita yang pilih Nabi Musa. Dan hadin orang yang hidup Firaun itu cukup tak kandel punya, mereka hidup pilih Firaun. Hana merupakan mampu mana dia pun itu dia. Itu makna yang buah lagi yang ibarat. Makna dia adalah bahawa Firaun andai hudib dan bak jatuhnya warung kopinya yang buka Firaun. Filem India Firaun juga. Bola Barcelona Barca Firaun juga. Brazil Firaun juga. Mall raya Firaun juga. TV, YouTube, Instagram ulang. TikTok Firaun juga. Nabi Musa pun juga. Tapi dia mentongkarnya, dia buka orang semua. Budak semua. Ulang dah. Pak kena pilih Firaun atau Musa? Ada jawapan ni. Punya pun tegas sekali. Dia dukung Musa. Dia belakang lagi ada jawapan. Ya kan? Nak merasa utek dan Firaun dia punya? Merasa. Yang pegang orang kopi Firaun, yang pegang Mobile Legends, game-game yang Firaun, yang pegang film Korea Firaun, yang pegang TV Firaun, YouTube Firaun, TikTok Firaun, Facebook Firaun, yang pegang teknologi Firaun, yang pegang rumah payang-payang raya-rayanya Firaun, yang nak urung kaya saja juga ada Firaun. Nabi Musa pun yang nak. Kata untuk kak ijak sama yang tu muda katruk tu. Ya, tadi tu muda ya, popul. Halah nak pun dengan ijak tu. Bola pan tu. Ayo jujur, mau pilih mana? Musa atau Firaun? Abu pindah daya, ada di Timah ke? Tengok punya nak hana urang sama yang tu yang berarti Firaun. Ya kalau urang pak sama yang tu Pak dengan Allah. Musa jangan Firaun, Musa jangan Nabi Musa. Begitulah analogi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tahu siapa Firaun, kita tahu siapa Musa, tapi andai pun mereka hidup lagi di dunia ini, sama ciri kita tak ikut Firaun. Hana mengubah kehidupan dia yang kehidupan orang dulu. Dulu ada Musa, ada musuhnya Firaun. Dulu ada Ibrahim, ada musuhnya Azar, ayahnya sendiri. Bahkan dalam riwayat lainnya pamannya Namrud, itu musuh-musuhnya. Dulu ada Musa, ada Qarun. Dulu ada Nabi Lut, ada istrinya. Dulu ada Nabi Muhammad, ada Abu Sufyan, Abu Lahab. Sekarang pun tak beda jauh. Ada Firaun lagi, ada juga Nabi Musa lagi. Dipat dagalan Firaunnya mudah saja. Watai semayang nijak ke warung kopi. Mengena orang dalam warung kopinya nak hanai semayang. Yang Firaun. Mengamau rinang baru. Rinang nasi. Kadang watai kato semayang. TV-nya ada dia. Udah TV ni pun video bunga. Pro video malam. Semayang mana? Yang dalam film sinetron. Ya sinetron tipnya kato 200 episod. Hanya dulu mentar dia digunakan. Yang pemain dulu lewat, pemain sah lewat, pemain murid. Mendung lewat. Dia ni lewat, jangan lewat sih. Itu keh dia ada. Mak yang lewat sejak abang mana pun, abang tak tahu. Mak kalau pilih dia. Faham ni? Itu juga Firaun. Ya. Apa bedanya kita dengan orang dulu? Sama. Orang dulu punya hidung, kita juga punya hidung. Orang dulu punya telinga, kita juga punya telinga. Apa bedanya? Sama. Oleh karenanya nyokunya ranah kebuat modot untuk memberitahu lagi ini Musa, ini Firaun, ini Muhammad, ini Abu Lahab,
ini Namrud, ini Ibrahim, ini Qabil, ini Habil. Mana? Makanya rugau orangnya nak dia bodoh, dia buat, dia ngabu, dia ulang-ulang kajian-kajian. Rugau yang punya Firaun. Kalau punya tak kenal, habis ngerti. Lu cerita Abu Lahab tu. Ya. Jadi nak orang yang buat tuan tunggu. Tuan ini yang pukul mulut phone yang phone. Yang pukul mulut phone. Yang pukul mulut. Jadi lu diundanglah satu podcast, nulis. Tunggu mana? Lu kamu menit kayaknya. 20 jam, 20 menit kamu musyawarah. Kalimat pertanyaan pun yang buat maulid itu siapa? Yang pertama sekali orang buat maulid ke Rasulullah siapa? Dia jawab Abu Lahab. Abu Lahab. Ya, depan namanya hello. Kan terkejut orang. Ya, dia kata saya, buka mulut Abu Lahab. Ya kan? Hayutan Nabi dia untuk cerita tu baca walaupun ya Allah betul. Abu Lahab laknatullah alaih, itulah yang pertama buat maulid walaupun akhirnya dia jadi orang kafir. Kok bisa dulu? Ayo kita cerita. Kita mau cerita. Dengarkan baik-baik. Bahwa suatu hari ada salah seorang paman Rasulullah bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tahu nama? Al-Abbas bin Abdul Muttalib atau pakai alif lam kaji uji. Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika Abu Lahab mati, ketuyuk oleh orang kalam tubuh dia Abu Lahabnya, maka tiba-tiba bermimpilah salah seorang paman Nabi bertemu dengan Abu Lahab. Yang mimpi ini diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, kan hadis palsu, kan hadis lemah, tapi hadisnya hadis sahih. Maka menumpahlah Abbas bin Abdul Muttalib merumpok dengan Abu Lahab yang lama. Ketika merumpok terjadi dialog. Menolak punya bahasa dia dialog musuh bahasa dia. Hai Lahab. Kah dalam kubur Lahab tu kan merumpok Lahab. Pasti akan merumpok. Dia kata kan? Benar punya bahasa dia. Betul masyarakat kan? Mada laqita Lahab. Hai Lahab, apa yang kau dapat dalam kubur itu? Ya, kita yang hadis sahih. Kah? Cuba jawab Lahab. Cuba. Lam alqa ba'dakum ghayra anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Thuwaibah. Aku tak pernah dapat sedikit pun nikmat dari Tuhan. Aku disiksa oleh Allah setiap hari. Aku diinjak-injak oleh malaikat setiap hari. Semuanya tubuhku kena azab dari Sang Maha Pencipta. Ghaira anni, kecuali hari ini. Ya. Ghaira anni, kecuali hari ini. Oleh Imam Nawawi waktu itu baca hadisnya, kecuali hari ini, hari Senin Rabu. Berapa tu? Oh mungkin orang ni dah buat bodoh. Faham? Ya kan? Berapa tu? Tapi nak buat. Lejok amalan tu. Kalau pulang sembahyang berapa tu kalau oleh Allah dia ampun lucu siksa. Abu Lahab setiap hari dapat azab, maka dikurangi oleh Allah siksa setiap hari Ya, terkejut. Apa dia bukan benar? Setahu kamu Haikal Lahab, habis-habis kapok Nabi Wadahudin. Pokoknya mandum-mandum kemungkaran yang ada itu dari Hai Lahab. Menang bahaya. Ya? Maka kata dia, kau tahu kenapa aku setiap Senin dikurangi azab oleh Allah? Tidak. Kau jawab, apa yang membuat engkau dikurangi oleh Allah azabmu? Apa yang membuat Allah berbaik kepadamu? Apa yang membuat Allah memberikan syafaat kepadamu? Kata beliau, di Ataqati Thuwaibah. Karena dulu saat hidup aku pernah memerdekakan budakku bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Apa yang terjadi pada Thuwaibah? Kenapa dimerdekakan Thuwaibah setiap hari Senin? Azab Abu Lahab dikurangi Allah. Ceritanya adalah pada tabuh bungohnya lahirlah seorang manusia kekasih Allah, kekasih seluruh makhluk.
Beliau bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masanya mak cukup tak hayu Mekah. Ukuran waktu sebelum Nabi lahir, yang tempat-tempat patung di Mekah yang berubah. Negeri Naurun berubah. Yang tu mulai patung yang patah. Kadang-kadang tubuh patung yang patah berubah dulu. Yang detik-detik segala Rasulullah lahir. Kemudian tempat ibadah agama Majusi, yang kamu betul-betul terhudek apun mati gerok punya. Kemudian malaikat tak bahagia tak malaikat segala lahir Rasulullah dia. Hari tak lagi kita yang segala lahir ke haji ngomong. Ulang nak yang lain. Jadi perlu kita yang merokok syafaat beliau. Tak. Kemudian pulang kejadian segala Nabi lahir mahujak malaikat ungkon mandung nenjak yang dia tu lautnya. Bahagia. Bintang-bintang mucahaya, bulan mucahaya. Pokok di ibu-ibu PKK misalnya di Mekah cukup tak bahagia. Pekan aman misalnya. Ternyata tengok lahirlah baginda Nabi katanya. Mandung ibu-ibu ya bak rumah Nabi ya kalan. Iban hi anak Abdullahnya. Watai kalan nampu. Nanti lo ibu-ibu di Mekah watai kalan ada lahir wajib mana cukup tak ayu bayi. Ya kan? Ukuran watai Nabi lahir. Nah yang model bija rumah darita. Andai ada donarnya. Kau ni baik lagi yang belah. Ya, punya belah baik. Maka dia dah wasilah tu. Anak puluh lagi. Benar kurang belah lagi. Tapi makanya ibu-ibu hanya weh-weh dari rumah mak Rasulullah. Tu kan dah Rasulullah cukup tak putih dari anak mau. Nabi anak mau. Kemudian sudah dalam keadaan disunat, tapi keadaan cukup dah. Nah, di antara orang-orangnya budak Abu Lahab bernama Suwaibah. Karena Suwaibah nak tuan di rumah, kali belum dari rumah Nabi belum dia lapor. Dia lapor Abu Lahab. Ceritalah Suwaibah, tuan. Oh, mahal tak tuan kalau anu saudara dia cukup tak dari tuan. Dan kalau tuan, saudara anak Abdullah saudara cukup tak dari. Oh benar. Bahagia Abu Lahab. Wate bahagia dengan Nabi Muhammad lahir dalam Sahih Bukhari. Karena bahagia kau ingin memerdekakan Suwaibah. Suwaibah lu senang tak orangnya Suwaibah. Kena. Nya kajuk tunjuk pengen ayo kah berangkat membela kah Suwaibah. Kah penbudak dendeng. Silahkan berangkat mau ke mana kau pergi. Maka cukuplah bahagia Suwaibah itu di mata tuan dan kan budak pandai tuan. Nya. Dan dia pembalan tuan. Nya. Dan kamu merdeka tuan. Nya. Silakan kau pergi kemanapun kau pergi. Aku bahagia lahir anak saudaraku bernama Muhammad. Ketika lem baca hadisnya hai ayah-ayah mak lem tuan, lem baca kitab hadis-hadis yang lain. Apa kata ulama hadis? Kalaulah Abu Lahab di dalam kubur saja dan diringankan kuburnya, azabnya karena bahagialah Muhammad. Kalaulah Abu Lahab saja dan diberikan oleh Allah syafaat lahirnya Nabi Muhammad, dia senang lahir Muhammad. Apalagi kita yang beriman kepada Rasulullah, kita yang membela agama Rasulullah, kita yang bela mati-matian untuk Rasulullah, kita yang mau mempertaruhkan nyawa untuk Rasulullah, tentu kita akan diberi hadiah berlipat ganda dari Allah. Ternyata syafaat Nabi bukan hanya untuk orang Islam, tapi berlaku untuk orang yang non-Islam. Maka ini punya dalil leluhuran. Ganu mak, katru ganu ayah, katru ganu hanapu, bahtu ruh lebih lagi. Ni lagi ya Allah bahtu ruhnya hadiah untuk Rasulullah. Pemandu gerah bukan ada kilo. Hanapu, betul lagi. Ya Allah bahtu betul gerah ya Allah untuk Rasulullah. Menanti betul lagi perut matik tak akan beri aku bagah ramah betul kan. Betul menanti jauh. Anda betul ya Allah bah betul ya Allah untuk Rasulullah. Ya. Ya kan? Abu Lahab karena cinta lahir Muhammad, Allah ringankan kuburnya dari azab. Apalagi
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untung dia di umat Muhammad. Andai di umat Nabi Lut gabil. Yang urinong galak urinong, uragang galak uragang, walaupun katuk lah makanya ini. Ya kan? Ya kan? Sampai dah umat Nabi Lut lah. Itu dah ya. Dulu umat Nabi Lut sibuk kado lu ya. Betul tak? Hana. Mak dan akan lelaki Allah ya Allah menuju kamu umat Muhammad ya. Hana kan? Tapi Allah memilih kita jadi umat Muhammad. Jangankan kita yang bahagia jadi umat Muhammad, dulu para nabi ingin jadi umat Nabi Muhammad. Tingkat pak nabi mentang lakir wa Allah untuk dia ke umat Nabi. Aku cerita aku. Oh dia cerita. Ayo. Nabi Adam, muri Nabi Adam kan? Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan Allah, Nabi Adam diberi kekuasaan nikmat yang melimpah dalam surga. Kata Allah, hai Adam, labbaik ya Allah. Kenapa ya Allah? Kau makan sesuka hatimu dalam surga Adam. Makan. Baik ya Allah, siap ya Allah. Kau minum Adam apa yang kau mau? Ya Allah, siap. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, walaupun kuberikan nikmat kepadamu begitu indahnya, begitu nikmatnya, begitu lezatnya, tapi jangan kau dekati pohon ini, yaitu pohon khuldi. Di Nabi Adam penasaran, bahkan Allah hanya dan putus dengan buah khuldinya. Singkat cerita, sejak iblis ya perkaru inong Nabi A. Maka ni hancur dia sebab kerana hancur ini. God di dia juga kerana God uring. Saya enggak ini Rasulullah sendiri, dunia mata'un wa khair. Dunia itu perhiasan dan kebaikan. Wa mata'uha al-mar'atus salihah. Perhiasan dunia ada pada wanita yang salihah. Kemudian, jadi God dunia karena God dunia. God dangsa karena God dunia. Hana God dangsa juga karena hana God dunia. Bukan nak mau berita yang nama dia dah urut maksud dah urut kopi yang nak sebut dah urut kopi. Yang lagi anu yang perlu dan sahari orang. Mengaji dalam meja dua anak pun tak pernah. Anak jadi tegur. Nyong nang proses lagi mah nyong itu bumbu masih doang dan ya Amerika tu. Nyong kejadian yang di Malaysia. Ya, dan kalau berita kan, yang kasus Malaysia orang nyong. Ya kan tak kali ya kan sama aja nak pukul nan aja. Menyambung hati kita ya pukul roh putih mendoya Amerika nak pukul macam ni. Betul kata Nabi, kalau kau ingin melihat negara itu baik atau tidak, lihat pada perempuan ini. Kalau perempuan baik, negara akan baik. Kalau perempuan tak baik, tentu negara tidak akan baik. Rejak iblis, ya pegang bak Nabi Adam. Hai, Hawa. Dan depuran pakai Allah hanya depuran dengan buah khuldi. Dan ada buah arti khuldi. Hanya khuldinya khaldun, kekal. Jadi sengaja Allah hanya depuran itu bak khuldi karena itu kekal. Oh benar, tu ada siti Hawa. Kerja tu buat kau. Adam, depuran punya ya. Kau hai kalian tercinta. Dah tu dia ya. Cok buah khuldi dapat dia. Mun amu bahasa dia, Kamu cinta kepada lu, anda buktikan cinta yang kau jumpa kau ini juga lebih. Naredoh ni, kau nak Siti Hawa dia redoh, naredoh lagi yang berdua ini. Anda korupsi betul ni lu, waduh, kamu yang abang cinta korupsi betul. Saya tetangga lu tuan bang jika dah lebuh berbinyoy, lagi hebat macam. Banyak amu, mang bang anak sayang bang lu anak pen ni korupsi mentang pen pada sini. Tak ada korupsi. Ya kan? Maka termakanlah buah khuldi. Turun Nabi Adam alaihissalam, Allah murkai. Puluhan tahun Nabi Adam hidup di dunia. Ukuran beliau masa hana lagi dalam surga. Dalam surga Nabi Adam tinggal lagi. Ya Allah, lu mohon anggur, teruk anggur. Ya Allah, lu mohon kami, teruk kami. Ya Allah, lu mohon belangong, teruk belangong. Menang ukuran. Tapi waktu dalam dunia Nabi Adam tak bisa lagi.
ratusan tahun beliau bertaubat. Ketika itu beliau bersujud kepada Allah. Nah, coba lihat, dengarkan baik-baik. Ada doa Nabi Adam yang aneh. Ternyata dengan doa Nabi Adam yang nafil kalimat Nabi Adam, yang Nabi Adam duduk dalam doa cukup aneh doa. Nah, ini doa Nabi Adam. Ini dia hafal. Ini doa Nabi Adam. Allahumma as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartani. 4 yang aneh dalam doa ini. Itu disebut. Yang aneh bab doa Nabi Adam itu bab 4 ni. Ya? Ulang. Benda ni buat ulang. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartani. 4 yang aneh. 4 yang aneh. Muhammadin yang doa Nabi Adam. Tunggu ini dari 4 dalam merempok. Buka kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini karya Imam Al-Hakim jilid 2 halaman 260 yang tu halaman 24. Dolang 2 tu yang online yang buka bid'ah ni. Ya, lebih buka bid'ah ana dasar. Belum tentu ceramah ana dasar belum ada dek. Ya, kitab Al-Mustadrak jilid 2 halaman 260 atau 262 buka. Apa artinya dulu? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali ya Allah. Sungguh lama aku hidup di bumi ini ya Allah. Sungguh lelahnya aku hidup di bumi ini ya Allah. Aku merasa bersalah ya Allah, mohon ampun ya Allah. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah dengan keberkahan nama Muhammad, ampuni dosa-dosaku. Doa Nabi Adam. Ya kan? Lalu Allah bertanya, ya Adam, labbaik ya Allah, iya ya Allah. Kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu ya Adam? Dari mana kau tahu nama Muhammad? Aku belum menciptakannya. Allah bertanya. Ya. Nanti Pak Wanan oleh dengan hadis yang email aku hadis palsu. Ini macam jangan ceramah itu macam ya terang dia. Hadis yang saya bawa ini hadis sahih isnad. Sahih isnad berarti hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Yang boleh kita nyoba dan nyoba abunya berarti sahih isnad, hasan li zatihi, sahih li ghairihi. Yang mendugna ilmu hadis bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ketika Allah bertanya, "Kaifa arafta wa lam akhluqhu?" Dari mana kau tahu Adam? Aku belum menciptakan Muhammad. Nabi Adam bercerita, "Lamma khalaqtani ya Allah. Ketika itu kau menciptakan aku ya Allah. Wa rafa'tu wa nafakhta fiyya min ruhika." Lalu kau tiupkan ruh di dalam tubuhku ya Allah. Farafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku ya Allah saat itu. Wa ra'aitu 'ala qawamin 'arsy, aku melihat tiang-tiang aras yang begitu megah ya Allah. Maktuban tertulis pada tiang aras, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tulisan pada tiang aras. Saat itu ya Allah, aku tahu ada nama selain namamu yang kau agungkan. Ada nama selain namamu yang kau sayangkan. Ada nama selain namamu yang kau indahkan. Disitulah kutanamkan nama ini. Ya, cerita Nabi Adam. Ya. Oh, Nabi Adam kenal Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam. Kau benar Adam. Ud'uni bihaqqi. Kau berdoalah terus dengan menyebut nama Muhammad. Laula Muhammadun, kalau bukan karena Muhammad, aku tak mau menciptakan kau. Bersujud Nabi Adam, terima kasih ya Allah, kau sudah ampunkan dosaku karena berkat nama Nabi Muhammad. Bayangkan Rasulullah belum ada orangnya, belum lahir orangnya, namanya sudah dibawa-bawa dalam hati seorang Nabi Allah, Nabi megahkan Nabi kita ayah kan? Ya, indah anak Nabi kita, indah.
bagus, baik orangnya, insya-Allah besok Tengku, kami ingin dapat juga syafaat kayak Nabi Adam. Boleh? Boleh. Nafai doa Nabi Adam. Nafai. Allahumma inni as'aluka fi haqqi Muhammadin lamma ghafartani. Nafai? Boleh nafai? Dan tuan yang ketujuh, dan tuan yang ketujuh, dan baca doa Umar bin Khattab. Nanti lu berenung doa Umar bin Khattab. Sama lagi doa Nabi Adam. Bahagia Nabi Adam bersujud di depan Allah. Yang indahnya ketika Nabi Adam bercerita, ya Allah, lamma khalaqtani, ketika Engkau menciptakan aku ya Allah, wa nafakhta fiyya min ruhika, Kau tiupkan ruh ke dalam tubuh. Wa ra'aitu 'ala al-qawamil aras, aku melihat tiang-tiang aras begitu tinggi dan indah, maktuban la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tertulis pada kalimat tiang aras la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, jangankan kita yang bahagia jadi umat Nabi Muhammad, Nabi Adam pun berbahagia, ampunan dosa diberi Allah karena Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ada satu kejadian Nabi Muhammad naik ke atas ke langit ke-6. Wate Isra Mi'raj Nabi ba langit ke-4 kedua ke lekut 56. Ketika Nabi Muhammad merempok dengan firman Nabi langit ke-6, nama nabinya Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad cerita buat sahabat, ilmu bahagia tak lonjak Isra Mi'raj, lonjak langit ke-4 merempok Nabi Adam, merempok Nabi J. Nabi kalau sahabat tanya Muhammad Nabi, akibat di Nabi Musa ni. Ya kan kita oleh sahabat. Karena Nabi Muhammad merempok Isra Mi'raj langit ke-6, Nabi dijawab oleh Nabi Musa ni urung panjang, tegak. Tegak, kemudian redup. Betul kan? Tepat punya. Tepat lagi urung bandung. Ya, tegaknya. Karena Nabi Musa ni hadapi Nabi Musa dalam cerita ngagaunya tanpa dirurun karena bintang. Dan urungnya Samiri. Nak tengok. Yang dari poknan Samirinya betul lah ada belum poknan Samiri. Betul dalam Quran. Bagaimana ya? Maka oleh karenanya cerita Nabi Adam yang menunjukkan bahwa begitu istimewanya nama Rasulullah. Kemudian pada riwayat yang lain, Nabi Musa ketika itu menerima Nabi Muhammad, kata Nabi Musa, labbaik, marhaban ya bunayya, sini anakku, sini. Maka duduklah Nabi Muhammad, duduklah Nabi Musa. Maka dua orang yang mulia ini bercerita, Muhammad, ya Nabi Musa, umat don cukup tak haji Muhammad. Umat don Allah golongkan kepada Bani Israel. Allah ceritakan dalam kitab Ron, hai Muhammad. Tiba umat kata Muhammad, dijawab oleh Nabi Muhammad. Umat don menanci ayah don tuan, yaitu Nabi Musa. Umat don juga ulama, umat don yang berjuang agama don cinta kepada umat don. Kalau aku cerita dua insan mulianya tentang umat, maka laki izin Rasulullah Nabi Musa dan laki izin dan kedua merompok Nabi Ibrahim lagi ketujuh. Ojin silakan Muhammad. Ketika Rasulullah jalan setapak, dua tapak, tiga tapak, Nabi Musa tiba-tiba menangis, mengeluarkan air mata. Lalu beliau menangis mengeluarkan suara. Nabi Muhammad membalikkan badannya. Lima tabki ya Musa, kenapa engkau menangis wahai Musa? Muhammad, lianna gulaman yakhruju fi akhir zaman yadkhulu jannata aktsaru min ummati. Muhammad, barusan aku diberi kabar oleh Allah, nanti Muhammad ada seorang anak muda, dia seorang nabi, dia hidup di akhir zaman, dia masuk ke surga, yadkhulu jannata min ummati aktsaru min ummati, dia masuk ke surga beserta umatnya, cukup banyak umatnya masuk surga Muhammad, aktsaru min ummati, lebih banyak dari umatku.
Bersedih Nabi Musa karena ada seseorang anak muda di akhir zaman. Dia seorang nabi, dia seorang rasul, tapi dia bisa membawa seluruh umatnya masuk surga. Nabi Muhammad tanya, siapa dia wahai Nabi Musa? Siapa lagi kalau bukan engkau? Ternyata Nabi satu-satunya di bumi ini yang bisa membawa seluruh umatnya dalam surga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangislah kita karena Rasulullah, bahagialah kita karena Rasulullah, berjuanglah karena Rasulullah, karena Nabi akan membawa kita ke dalam surga. Lalu kata Nabi Muhammad kepada Jibril, Jibril, andai umat saya mencuri masuk surga Jibril, andai umat saya berzina masuk surga Jibril. Kata Jibril, walau zinaan wala sarakat. Muhammad, kalaupun umatmu mencuri, kalaupun umatmu berdosa, kalaupun umatmu berbuat sesuatu dosa kepada Allah, selama masih ada iman dalam hati kepada Allah dan kepadamu, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Bahagia Nabi Muhammad, tapi ya masuk neraka hanya yang belum. Betul kalau amalia ada 20% amalan sembahyang. Amalan main game 80%. Itulah neraka. Yang Pak Izin tak lawan tu. Kerja dalam surga lah ya Allah dia. Mana dalam neraka? Enggak juga lagi dulu. Yang tidak neraka itu dah merupok. Inna ranan menantu dalam akhirat merupok ngi dia jamu ada tajak jabun ngi dia cukeh dia tadi telefon hai tajak bu dia wati eno jauh katanya alah bu dia jabun tu ada Tuhan tu merupok dalam di akhirat sama-sama bodoh hari ibu. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Nanti lagi gimana bang? Maksudnya gimana? Kaku habis orang itu. Iya, ada dalam surga. Iya, mana rumah doa lah, rumah lagi mah. Wadenya kau wadenya mana? Ada makan dulu dia untuk rumput dalam surga. Kau nak mengumpul lagi tu, mah nak mengumpul lagi. Ngan kata mau surga kah? Kedih dalam neraka. Tapi tidak begitu ya. InsyaAllah nanti kita masuk surga. Kalaulah kita mau ramai-ramai begini memperingati lahirnya Rasulullah dengan syafaatnya Nabi, InsyaAllah nanti kita ramai-ramai juga. Ya Allah, kalau dah di sini ya Allah kami berkumpul untuk Nabi-Mu tercinta ya Allah, berkumpulkanlah kami lagi ya Allah di dalam surga dengan keberkahan baginda Rasulullah. Ya, ayo ya, tanamkan cinta dalam hati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam riwayat imam lain, Imam Al-Hakim, Allah panggil Isa, ya Isa, wa Isa, ya labbaik ya Allah. Bagaimana ya Allah? Isa, ya Allah. Amin bi Muhammadin, kata Allah. Amin bi Muhammadin wa ya'muru min ummatika ay ya'minu bihi, kata Allah kepada Nabi Isa. Isa, kau perintahkan umatmu Isa. Kalau kau nanti tak ada, kau perintahkan kepada umatmu, siapapun di antara umatmu bertemu dengan namanya Muhammad nanti, yu'minu nabi, kau perintahkan mereka untuk beriman kepada. Lalu Allah berkata, laula Muhammadun ma khalaqtul jannah. Kalau bukan karena Muhammad, aku tak mau menciptakan surga, wala nar, aku tak mau menciptakan neraka, wala insan, aku tak mau menciptakan manusia. Bayangkan Rasulullah yang belum ada orangnya, namanya sudah membawa syafaat. Belum orangnya lagi, tapi namanya sudah membawa syafaat. Bayangkan kita bertemu Nabi suatu hari nanti, merompok Nabi Muhammad, Nabi lerindu tak pada Nabi, tadi bumo tadi sedih nukun jelawun. Nabi nupakat kamu dalam surga. Kata Rasulullah, ta'al, analaha. Sini. Ayo, saya siap bertanggung jawab. Sini semua. Begini ya. Punya dan goreng-goreng dan sebut kitab Sawi, Asyaf Sawi, dan kalimat panggilan Nabi. Nabi memanggil kita nanti di yaumul qiyamah.
Ta'al, analaha, sini, aku pemimpin kalian sini. Waktu kita pergi, Nabi lihat, dari mana? Saya dari Langsa, Nabi. Oh, dari Langsa. Di kampung apa tinggal? Apa kampung? Pengen jauh mana aku? Kok bisa masuk ke sini? Soalnya Nabi dulu sering buat maulid Nabi. Uang-uang saya habis untuk engkau Rasulullah. Kambing saya potong, sapi saya potong, telur-telur saya beli, saya kasih untuk engkau Rasulullah. Ya, kemudian Nabi tanya, kamu dari mana? Saya dari Aceh Besar, Nabi. Di mana Aceh Besar itu? Di Indonesia. Ada contoh deh. Itu contoh yang kita bisa beranalogi, yang nanti kita akan berdialog dengan Rasulullah. Ada sahabat yang tanya kepada Nabi, nanti kan umat engkau kan banyak, Nabi. Bagaimana cara engkau tahu kami ini umat engkau? Kata Nabi, saya dan cukup tak mudah menduri umat dan Rasulullah. Cukup tak mudah. Apa kata Rasulullah? Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah hurran muhajjalina min asril luduk. Umatku nanti Allah buat VIP, mukanya bersih keluar cahaya sampai ke lehernya, kakinya bersih keluar cahaya dari ujung kaki sampai ke betisnya. Kenapa keluar cahaya? Kata Nabi, min asril luduk, karena umatku tak pernah lepas dari air wudu. Wadah surah menanau sayang tunggu. Punya tahu wudu macam semayang je tunggu. Sama sih namanya. Gitu kan tak tahu semayang pasti nanya semayang. Kamu jangankan hadirnya Rasulullah, namanya saja sudah membuat kita bahagia. Nabi Adam diistimewakan Allah karena Muhammad. Nabi Isa diistimewakan Allah karena Nabi Muhammad. Nabi Musa diistimewakan Allah karena Nabi Muhammad. Seluruh Nabi diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Umar bin Khattab lam sebuhuro yang dapat laporan. Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam. Bagaimana? Madinah sedang kacau Umar. Kok kacau? Kenapa? Hujan tak turun-turun, Umar. Kita kering. Bagaimana cara Umar? Oh, kata Umar, mudah. Lalu Umar duduk bermunajat, dia berdoa. Nyo doa anaknya, nyo doa Umar bin Khattab. Nyo doa Umar bin Khattab. Allahumma inna kunna natawassalu bihaqqi nabiyina fatasqina. Doa Umar bin Khattab. Nah yang aneh ulang lucu. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyina fatasqina. Ya Allah, aku minta hujan kepadamu ya Allah dengan keberkahan Nabi kami Nabi Muhammad. Ketika Umar bin Khattab menyebut doa itu, lalu turun hujan. Berkah nama Rasulullah inilah yang disebut nanti dengan syafaat. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, insyaallah nanti kita semua akan berjumpa. Ayo coba tunjuk tangan. Ada yang nak mau jumpa Nabi? Di antara rumah ya rencana tempuh idul anak adalah Nabi Muhammad idul ya Nabi Adam tu. Mana? Kau mesti contoh. Mesti Rina kan. Kan penunjuk Nabi Yusuf kerana ulun tadi. Orang ganteng punya. Anjir lagi ini pada Nabi Muhammad tajam punya. Kau nama mana? Nah? Oh, dah anak kandang kau ganteng Nabi Muhammad juga. Mana guna dan gagal? Nanti memang. Maka kalau buka kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau organisasi Muhammadiyah, Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Yang kitabnya khusus tentang fisik Nabi. Kiban mata Nabi, kiban alis Nabi, kiban hidung Nabi, kiban perut Nabi, kiban kaki Nabi. Bahkan sahabat yang cerita lucu, kiban ganteng Rasulullah.
dalam suatu hari istri Nabi kalau bangun subuh, sebelum subuh beliau menjahit. Siapa istri Nabi? Aisyah. Nya ada orang jamun. Orang jamun tenggelam subuh kan budak. Tenggelam subuh budak. Yang katanya dia mana orang budak. Kan jauh kan? Ya kan? Orang jamun tenggelam subuh kan budak. Aisyah pernah suatu hari beliau menjahit. Sekuatnya tenggelam subuh Aisyah menjahit. Aisyah pun lilin kalau duduk dah lilin di atas meja, punya meja kan? Duduk lilin. Aisyah duduk. Duduk Aisyah. Ya, tu macam tu macam tak minta pada Nabi tak ada lubang-lubang kan? Ya, macam tu. Ya, mak orang minum je pun. Orang buah kayak tu. Kan? Waktu dengar macam dah tiba kejadian mati lah yang lilin. Mati lampu lilin kor tadi. Teruk bak jarum kau yang semacamnya kau kata. Perut dia tu maka minta Aisyah pak jarum dulu hana merempok. Hana jarum punya tu. Ini kata hana merempok. Tiba-tiba waktu itu meminta jarumnya. Nah cahaya lagi sinar rembulan. Dikira oleh Aisyah ni cahaya bulan. Gaya pun alhamdulillah nak cahaya bulan di rumah luar. Minta merempok. Lalu yang aneh di cahaya bulan biasa menetap, dia ada menetap. Weh kena berdua. Dia cahayanya. Ya. Yang sang cahaya bulan mungkin bulan jak-jaknya. Ya. Tiba-tiba bukalah pintu oleh Rasulullah. Ketika buka pintu oleh Nabi Muhammad, ternyata cahaya bulan dari wajah Rasulullah. Bayangkan wajah Nabi mencahaya ketika lampu. Ya kan? Dan nama membayang-bayang menantiban wajah Nabi mencahaya waktu malam. Ya. Ini kita juga benar. Kita juga kita mati lampu lah kan ada deh. Pada kalau nak rumput, ini gerang hana bang. Nampak? Lu hitam pakai baju hitam mati lampu dong. Lalu Aisyah bergembira, ya Rasulullah, senang sekali saya lihat wajah engkau ya Rasulullah, wahai suamiku tercinta. Wahai suamiku tercinta, kira-kira nanti umatmu bisa nggak lihat wajah seperti itu? Kata Nabi, umat saya akan bisa melihat wajah ini selama ketika mereka menyebut namaku, mereka menjawab atas namaku. Maka di waktu dia sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gimana jawaban? Sallallahu alaihi wasallam. Yang bekrik pada Nabi mak. Yang dengar mendengar Nabi tetap harus jawab sallallahu. Mana kan? Mana rumah Nabi Muhammad mana kan? Enak. Maka oleh karena itu jamaah dirahmatillah Allah, seperti saya bilang tadi, rasakanlah panas hari ini dengan panas yang sebenarnya. Rasakanlah lapar hari ini dengan lapar yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk cinta kepada Rasulullah. Katakan pada Allah, ya Allah, biarkan ku panas tapi aku cinta Nabi. Ya Allah, biarkan aku lapar, tentu hari ini ceramah lama sekali. Tak apa, biarkan untuk Rasulullah. Karena ya, insya Allah semua dibiayai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu nasabnya pula boleh dunia kan? Apa wadah kurang 5 bulan. Jadi dino kajian. Menyambung ceritanya untuk undang juga tu. Yang undang juga tu. Malam tu dah itu mana? Ya. Tapi aku orang lagi yang cukup sabar ujian sih. Ya. Belum nak ceramah 3 rumah kan? Di dalam bilik. Tunggu belum ceramah hujan. Kebetulan nak tenda lagi yang sabar dah ada sabar pak. Batengah hana tenda. Ibu-ibu ini tu. Kai pun hujan. Hana bawa ibu karena mengambil ceramah. Karena orang kiji juga penitia, tapi mah penitia itu kata yang ibu yang kena uji. Tapi aneh ini, aku ibu juga kalau ceramah ni. Memang hayu tak hayu. Hayu pegang. Insya Allah mungkin mereka biarkan mereka tahan sakit, biarkan hujan menimpa atas mereka, tapi kami tetap cinta kepada Rasulullah. Baik kan? Baik. Ayo hari ini kita berikrar kepada Nabi.
berikrar. Kalaulah kita cinta kepada Nabi, harus siap membela agama Nabi. Berikan mati. Kalau ingin mencintai Nabi sepenuhnya, tolong ikrarkan bela agama Allah di kota Langsa. Semua maksiat, ayo kita berantas semuanya untuk Rasulullah. Semua anak-anak muda yang tak sholat, suruh sholat untuk Rasulullah. Semua anak-anak muda yang lalai, yang hanya ya'bud, ya'bud untuk Rasulullah. InsyaAllah semoga kita semua nanti masuk surga, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Waktu itu tengok sama surga, tanya untuk hari lupa Nabi. Tapi anak perempuan wali mereka kamu dalam surga. Tiba mak yang menang anak perempuan itu. Tanda naik nan minta ada tengok kita mau surga. Dia dah mau neraka, anak cerita. Tak habis hari. Usul dah mau surga tengok kan? Nantinya rumah dawai yang dalam bagi ceramah. Nantinya ada dengan dulu orang dah jumpa malaikat bagi lipat. Oh, kau-nya di surga kita. InsyaAllah. Kadang-kadang ya alhamdulillah, tapi menyolong dalam nerakanya juga. Kalau kita dalam neraka, bisa nggak kita bantu saudara kita? Nah, bisa nggak? Menyolong dalam neraka, dia membantu orang, kamu musuh mau dalam surga. Hai kau mentolak di mana? Bisa nggak kita bantu saudara kita dalam surga, dalam neraka? Bisa. Maka mulai dari sini, istaghfir minan nasi minat doa. Mintalah doa kepada teman-teman kalian semua, karena di antara teman-temanmu itu ada dimakbulkan doa. Kemudian apa? Nah, jadi nantilah loncat toilet. Nyo coba tanya jawab, kemudian baca lesson dia, kemudian yang baca atau coba teman, atau mungkin di antara brother yang langsung kemudian saya coba mana dia? Coba ni. Oh, baca anda. Berarti untuk sesi pertanyaan dua sesi sheet. Sesi pertama akan kita baca hebong pertanyaan yang kalian kirim melalui nomor WA. Pertanyaan yang pertama, Abuya, bagaimanakah untuk mengatasi anak-anak kita supaya tidak benak hatinya dan tidak keras karakternya, supaya cinta kepada Allah dan Nabi-Nya serta syariat Islam dan ta'zim kepada kedua orang tua? Bagaimana solusi dari Abuya? Pertanyaan yang Kata undang apa? Jadi mana ni? Pak baju dia yang punya beg dua gitu. Dua kedua nak itu. Kedua. Ya. Kak, bagaimana caranya mendidik anak yang keras hatinya, bisa jadi ahli ibadah, bisa jadi anak yang soleh atau yang soleha, bisa patuh kepada orang tua. Bagaimana caranya? Caranya ada pada Nabi langsung. Apa kata Nabi? Addibu auladakum ala talatin khisal. Kau ajari anak-anakmu 3. Hanya dari Nabi langsung, bukan dari Idun. Maka yang ditayangnya langsung Nabi yang jawab, Rasulullah yang jawab. Addibu auladakum ala talatin khisal. Kau ajari anakmu 3. Pertama, hubbu nabikum. Kau ajari mereka kecintaan mereka kepada nabi-nabi Allah. Ajarkan ni Nabi Adam, ni Nabi Idris, ni Nabi Nuh, ni Nabi Isa, ni Nabi Musa, ni Nabi Ibrahim. Ajarkan kepada mereka. Menyujuk kita yang tak pernah lebih god dah. Unci yang pernah lebih jerah dah. Bukan ada warna yang Nabi Adam nanti. Yang makhluk yang pertama manusia. Yang nek kita yang Nabi Nuh Nabi Nuh yang umur 150 tahun. Kadang-kadang nak dapat ulama lain nak. Oh yang terkapai ketika terjadi banjir. Nanti pernah Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim, Nabi yang syariat Nabi Ibrahim nabak dia tawaf Nabi Ibrahim yang bawa. Mana cerita apa? Anak kita yang mandu. Maka pesan Nabi yang pertama, ajarkan anak hubbu nabikum, ajarkan kepada mereka cinta kepada Nabi. Dengan kecintaan pada Nabi itulah akan mereka pelajari sedikit demi sedikit bagaimana cinta kepada yang menciptakan Nabi. Siapa? Allah, ya.
Umar dan budak hanya sungguhan itu. Hana ini. Oh, jom ada. Saya jom dulu. Jom balik. Balik hana nunggu. Jom ada imum. Tunggu imum dua lagi tunggu. Yang ada ni. Hol dia mana? Kira dia boleh hana ni labu haji je, ya kan? Yang contoh ini kan? Kira gimana? Oh, mak. Hanya gedanya munyo alim ayah hanya gedanya drone merumpuk pahala raya lagu. Ya kan? Kira dia ni Allahumma ufil li walidai. Mau yang antam semayang, tapi ngon game jadi. Enggak, semayang. Kak, pertama, yang kedua, hubbu ahli baitikum, kau ajarkan anak agar anak bisa mencintai kalian. Munyo maka kamu bubut di labun hadinya mohon wadah bubeyo. Kamu Idul Fitri Idul Adha memang giyu oleh kunci. Bibi, jak gede bak paman ini, halang paman raya. Bibi, jak gede bak maci raya. Benar, kamu perlu jamun, jangan ada lagi no. Maka di pat-patnya saudara sakit, ni kayo may hanya paman dengan sakit kolesterol, berat badan, mungkin tak terpulih. Mana buat ya kan? Nah, yang ketiga kata Rasulullah, wa qiraatul Quran, ajarkan anak untuk bisa baca Al-Quran. Fa inna qiraatul Quran dhillun yawma la dhilla illa dhilluhu. Karena bacaan Quran akan membawa naungan di mana nanti tak ada naungan di yaumul qiyamah. Kedua mak, indikasi dari Nabi Muhammad lebo. Nomor apa? Lebo. Pertama, ajarkan mereka mencintai nabinya, ajarkan mereka mencintai keluarganya, ajarkan mereka bisa baca Al-Qur'annya. Kedua, punya anak hei ni kudu badan. Jom pergi malam. Buka dulu jom pergi mau minta. Cok dulu hadiah lo punya anak lo buat tu pot ni. Punya anak ni dia melanggar hak asasi manusia. Makanya hidup boleh dalam penjara ini. Silakan. Pertanyaan yang kedua, Abu ya. Apabila laki-laki dan perempuan berbuat zina, lalu mereka berdua dinikahkan setelah si perempuan zina tersebut sudah hamil 4 bulan. Setelah melahirkan anak zina tersebut, wajibkah nikah baru? Nanti nikah baru anaknya atau orang tuanya? Setelah melahirkan anak zina tersebut, wajibkah nikah baru? Ya. Baik. Ini ada 2 indikasi pertanyaan. Pertama, yang berzina sudah nikah atau yang berzina belum nikah? Gitu kan? Bagaimana hukumnya? Ada kasus yang berzina sudah nikah. Bagaimana solusinya? Tak ada lain kecuali dia harus dirajam. Ini namanya zina muhsan namanya. Siapa saja yang dia nikah sudah lalu dia berzina, maka dia dihukum oleh Allah langsung, yaitu rajam. Hukum rajam. Kita yang hukumnya ada hukum yang berair lucu, rupanya untuk ukuran dia 2 meter. Maka nuku wajib ukuran meter 80. Nuku bulu dia. Maka dia lewat cok bete, langsung. Yang lewat harus nerom kepada urunnya. Munyahan nerom sayang, dia dosa. Namanya rajam. Tapi ingat, urun yang kena merumpah hukuman lagian hana di tengok dia diampuni oleh Allah. Tinggal kamu tu ya. Tinggal pilih urun zina, mangat di dunia hana mangat di akhirat, atau hana mangat dunia tengok di akhirat mana. Yang zina, insyaallah dina hana kan? Itu yang sudah nikah. Yang belum nikah bagaimana tunggu? Yang belum nikah hukumannya harus dicambuk. Setelah dicambuk, nanti barulah misalnya mereka mau nikah. Tunggu, saya mau nikah, tapi istri saya sudah hamil, gimana? Sah nikahnya? Tunggu, saya mau nikah, tunggu istri saya hamil dulu. Istri mana kamu belum nikah? Maksudnya perempuan saya nunggu. Gimana? Boleh. Sedang hamil boleh nikah? Boleh. Kok boleh? Karena itu anak dalam perutnya itu bukanlah anak yang sah. Itu anak zina. Maka boleh nikah dalam keadaan hamil, kecuali nikahnya nikah sah.
Tak boleh. Ada perempuan sedang hamil, meninggal suami, doh dia dalam kira juga tunggu dulu, tunggu lahir anak, baru nanti masa iddah selesai, baru masuk. Hukum ini tidak berlaku bagi sang penzina. Mau hamilkah, mau tidak, terserah. Tapi apa efeknya setelah itu? Ternyata anaknya bukanlah anak yang sah. Terserah mau nikah baru, mau nikah lama, apa aja boleh kalau udah zina. Anak sezina itu bukan anak ayahnya, bukan anak ibunya, dia tak dapat waris, dia tak ada saudara, dia tak ada keluarga, dia tak ada wali ni. Nah, ayah menjaga anak minum. Ini agam, ini patu 20 tahun yang sama ngah dari agam kan, ini agam berenak. Nah, lagi orang muda, kurino yang kali lagi yang nyarun rumah. Ini duit pakai luarnya, ini duitnya. Ya, tapi Allah menjamin siapapun ayah atau orang tua punya 3 anak perempuan dan dia berhasil mendidik anaknya jadi anak yang salehah, Allah janjikan surga. Ini enaknya. Ini enaknya kelebihan perempuan itu. Ya, kelebihan perempuan kata Nabi, kalau punya seorang orang tua punya anak 3 perempuan, dia salehah semua, Allah sudah jamin surga. Maka buahkan bukan dengan dia nasi makan penyangka layak dalam pertanyaan lain. Nah, jadi begini ya. Nah, baik, silakan. Pertanyaan yang ketiga. Ya. Assalamualaikum Abuya. Waalaikumsalam. Kamu bertanya terkait kabar yang tengah viral tentang wali agama Aceh yang diangkat oleh Gubernur Baru Getane Muallim di Masjid Banda Aceh. Bagaimana pandangan Abuya tentang beritanya? Tolong pencerahannya untuk kamu yang awamnya Abuya. Itu jadi buku itu pertanyaan lagi. Abuya, punya kira-kira jauh, be Abuya jauh. Udah jauh betul. Wali agama itu sah-sah saja mau diangkatlah. Tapi yang jadi pertanyaan yang angkat siapa? Nah ini betul nak hero Pak Kecil, calon kecil. Pokoknya nggak angkat roh, pokoknya nggak pernah roh kayak gitu kan. Jadi harus ada hasil musyawarah. Oke, musyawarahnya siapa saja yang hadir? Ulama Timur hadir nggak? Ulama Utara hadir nggak? Ulama Barat hadir tidak? Ulama Selatan hadir tidak? Kalau semua ulama hadir, musyawarah dan sepakat serta mufakat diangkat wali agama, nah itu boleh. Itulah musyawarah dan sepakat yang diridai Allah. Kenapa? Kata Nabi alaikum bil jamaah, kalian itu harus sama-sama. Tapi kalau ada satu kelompok, saya jadi presiden, saya jadi gaji, itu nggak setuju dengan? Nggak usah urus, menurut saya gaji. Oh nggak bisa. Harus musyawarah dan musyawarah harus ikut semua ittifaq ulama. Siapa bilang dulu? Bukan dia bilang, bukan saya yang bilang. Buka manuskrip Aceh berjudul Qanun Muqta Alam, saya ada jual Qanun Muqta Alam, nanti beli. Buka halaman 1, halaman 3 dan seterusnya itu. Di situ ada aturan-aturan kerajaan Aceh Darussalam yang dibuat langsung oleh Iskandar Muda. Bagaimana sekarang mudah menyusun undang-undang kerajaan Aceh? Beliau bersebut bahwa siapa saja menjadi raja, siapa saja menjadi ulama, siapa saja menjadi sultan, semua harus ada ittifaq ulama. Nyampe dengan. Dan barang saya punya referensi. Buka kitab Qanun Muqta Alam. Ada apa Qanun Muqta Alamnya? Ada Sultan Ali Muhammad Shah, Sultan Iskandar Muda, Sultanah Ratu Saifuddin, mana? Jadi, terus gimana juga dia? Itu jawab sendiri. Nanti kalau menjauh, ini dipikir 20 bulan, 7 bulan itu pun nak. Jadinya akan ditemong dalam sesi pertanyaan secara langsung maksimal hero urun bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama, Jok ke habis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan mengenai persiapan bahwa cukup viralkan bahwa majelis pengajian Taufik Tasawuf lalu hingga berdebat-debat itu yang bahwa dalam keyakinannya cukup populerkan yang bahwa Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahadnya damir daripada huwanya. Kan ke Allah. Jadi kamu sangat ragu dalam pencerahan pekin gudai-gudai yang mengatasnamakan pengikut NPTT. Jadi mohon penjelasan betul supaya kamu lega. Enak ya. Terima kasih ya. Ya. Ini udah. Dia tahu deh. Nah, sebuah sisi yang harus ditanya akui, sebuah sisi yang hadir ditanya akui. MPTT-nya kan dikembangkan oleh Pakcik Lenduan. Secara silsilah sanad tarekat ditanya harus akui karena ruh tarekat beliau kepada almarhum Abuya Mudawa hanya benar. Jadi adil Lenduan, beti terang. Karena wabi yang boleh terang-terang dulu ya, pokok dia dulu. Macam ni orang. Lorang kata, yang harus ditanya akui, yang baik ditanya akui. Yang harus ada akui beliau anak Abuya Mudawali harus akui baik dia yang ada akui. Yang kedua silsilah keilmuan beliau fikih itu berasal juga dari Abuya Mudawali, juga tarekatnya berasal dari Abuya Mudawali. Habis kan? Sepakatnya kan? Jadi anda tengok dia Abuya Mudawali untuk menghormati anak Abuya jangan. Yang kedua, yang harus ditanya tidak akui. Siapa yang tidak akui? Tubuh Habibie? Enggak. Sepakat tahun 2009, bulan Mei 2009, telah sepakat almarhum Abuya Muhibbuddin Wali, Abuya Jamaluddin Wali, Abuya Nasir Wali, Abuya Ruslan Wali, dan anak-anak Abuya Mudawali rapat di rumah Umi Padang. Belum ingat bulan Mei tanggal tahun 2020. Sepakat terkait tentang satu ajaran yang diakui oleh Abu Amran. Nah, apa yang terjadi? Ditulislah surat oleh Abuya Muhibbuddin, dilayangkan ke Abu Amran untuk hadir di Labuan Haji di rumah Umi Padang, rapat waktu itu, diskusi. Begitulah kami keluarga, kalau ada apa-apa diskusi, nggak boleh susah, nggak boleh diskusi. Memang Teguh Habibie hadir itu yang memecah, yang Abuya Lenduan itu yang memecah dari Banda Aceh itu Teguh Haji, dua roh dengan Walid Ibrahim, makanya. Ketika dilayangkan surat, beliau tak hadir. Abuya Muhibbuddin layangkan surat kembali, hadirkan beliau pun tak hadir. Maka surat berapa kali layangkan, Abu Amran tidak hadir. Anak-anak Abuya ini membahas, ada satu, enggak semuanya dari Muhammad. Ada yang mantu dari Abu Amran tetap. Oh, belum. Yang hanajud dia pakai. Yang lain pakai ini untuk gonya pernah lumayan pakai. Sudah. Apa yang dibahas oleh Abuya Muhibbuddin terkait tentang Allah wa Muhammad Nur. Dia Abi dan Nur kan? Terkait itu karena tidak hadir Abu Amran, maka beberapa tahun kemudian gejallah Abuya Jamal bari mau ketemu secara khusus dan fokus membahas ini. So saksi, don saksi dero, mana lagi? Ingat katanya don iya duduk Mbak Abuya Muhibbuddin, Abuya Don, Abuya Jamal. Duduk. Bukan Abuya Don Habibie, urusan orang besar.
Hana sengaja mendengar alikah dua roh awlianya berbahasa pakai bahasa Jawi. Bahasa Jawi pun udawa. Apa daripada rapat dua roh awlianya adalah terkait tentang sudah mulai berkembang Allah Muhammad yang benar. Maka disitulah diputuskan oleh Abuya kita dengan Abuya Jamal serta Abuya Nasir bersepakat, maka ajaran yang itu aja, yang lain dah pakai ilmu beda sama lain tu. Yang orang-orang pasti kau ideologi kalau dia mengerti. Jika dalam desa kalau dia pasti viral dah tu. Dan paman donjinya wajib bagi tempat tu, wajib loncong halam, loncong jaro. Karena bagi tuan tu yang betul, tu yang salah. Baik lagi dulu, ada yang salah, bukan yang salah, betul yang ada, tak salah dulu. Allah menang-menang. Tak. Maka dibuatlah sikap oleh Abuya waktu itu. Maka disitulah nanti timbul buku Abuya Jamal bahwa ajaran Allah Tuhan Muhammad itu dianggap sesat. Sekarang pertanyaannya, kenapa sesat? Teguh. Alasan sesatnya karena tidak ada satupun ahli tafsir yang mengembalikan huwa itu kepada Muhammad. Itu masalahnya. Tafsir Al-Maraghi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sawi, tafsir Jalalain, tafsir Al-Mansur fi tafsir Al-Mansur, tafsir Miftahul Ghaib, tafsir Al-Baydawi, semua tafsir sepakat huwa itu kembali kepada Allah, bukan kepada Muhammad. Ini yang jadi masalah ulama kita. Para ahli tafsir setuju huwa dhamir itu kembali kepada Allah, bukan? Apa kan? Sebab nak MPTK, lu kai lu dia bawa orang dan yang pacik kiban. Cerita biar baik. Lalu tuan lu akui tentang insan kami. Cerita tu kalau nak MPTK lu macam tu dia. Karena lu tuan pribadi lu salam takzim mendung kepada paman dan tuan. Walaupun mungkin paman ni nilainya dari Abu Lahab, mungkin yang bersama itu tetap bagi tuan patuh dan salam. Yang kokoh dah tu hana lupa sama contoh mana? Bukan kan? Okey, satu. Yang kedua, ajaran huwa Muhammad itu sudah diputuskan oleh Ratu Safiatuddin dalam mufakat fatwa yang hadiri oleh Syekh Nuruddin Araniri pada tahun 16 ujung atau mulai tahun 17. Yang kami sepakat oleh Ratu Safiatuddin, oleh Syekh Nuruddin Araniri, oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili bahwa itu ajaran sesat. Mana ada tubuh bilang-bilang aja, mana buktinya? Lonjok bukti. Datang ke Banda Aceh, beli kitab karya Syekh Nuruddin Araniri bernama At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Beli, baca. Ternyata ajaran itu diulang lagi hari ini. Nah, ini jadi masalah. Itu aja masalahnya. Ini masalah tunggu. Beliau tetap anak Abu, kalau datang tetap harus yumsa. Tangan itu kan, apa yang harus kita akui. Apa yang tidak harus kita akui, jangan diakui. Mana? Kasih tu oleh. Nyangka, yang main dia kok ini. Nama beda tuan. Tapi baik kok yang nikah. Untuk pertanyaan yang kedua, yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Abuya Habibie, bacut Abuya tentang pertanyaannya mungkin penting bagi tuan dan mudah-mudahan manfaat bagi orang lain. Tentang hidroannya yang nasab ke nasab ayah, sementara di dalam nikah disebut binti ayah ayah yang kena sapi. Kemudian selanjutnya yang jadi pertanyaan pegeh ihsah nikah
yang disebut nasab yang dan ayah di, dan selanjutnya bagaimana hukum kamu-kamu yang jadi kesaksi nikahnya sementara hana menduku asal usul ataupun riwayat hidup animanya animinam yang tak bernikahnya. Mungkin yang mendem Bang Don Abuya. Sekian dan terima kasih. Dalam i'anatul talibin ini yang disebut aturan atau tata tertib perwalian. Pertama ada namanya wali mujbir. Wali mujbir ayah dan kakek. Menyohana wali mujbir maka harus pindah ke wali nasab. Wali nasab itu siapa? Paman, anak paman, adik kandung, abang kandung, yang mendung juga menyohana. Barulah ente wali yang merdekakan budak. Tak menyohana wali mujbir, hana wali nasab, maka secara otomatis ulama sepakat berarti dia tak ada wali, artinya hana wali. Pertanyaan dia adalah harus tak teliti apa hana wali. Menyo indikasi hana wali karena sebab zina, ini lain hukum. Menyo indikasi karena hana wali mungkin sebab ayah mentengudip tapi hana empat inahut yang payah kita. Hana ayah kiban, oh nak kakek. Hana kakek kiban, oh nak paman. Hana paman kiban, jut saudara ini yo kandung. Punya hana saudara kandung kiban, anak paman seayah seibu. Punya anak paman seayah seibu, baru anak seayah. Ngofon saya. Punya hana berarti paman saya. Punya hana paman saya, anak paman saya. Punya hana kabeh. Jadi menyohan ayah memang harus minta kakek, tak kakek. Hanu fum kakek, sangka kena dulu. Betul jauh dia minumnya. Paman mana? Pamannya sangka dia ya tak paman. Hanu lupa oleh paman. Anu paman kami gaya mendung dulu ni. Pokok hipu dia yang mendung mana? Nah kalau enggak ada begitu, bagaimana caranya? Kembalikan semua kepada wali hakim atau qadhi. Sudah selesai. Pertanyaannya sekarang yang lain, tidak ada ayah karena sebab hanya lain hukum. Kenapa tidak ada ayah? Itu zina apa? Oh iya. Kami kerucuannya hasil zina. Oh hasil zina nggak ada sama sekali. Terus gimana juga? Wali hakim yang masuk. Aduh Pak, malu kali saya Pak, wali hakim. Nanti kata orang gimana coba? Oh mudah saja. Caranya nikahkan dulu di KUA yang resmi oleh wali hakim walinya, baru dulunya nikah bak masjidnya, nikah tidak-tidak. Mufum nikah tidak. Nikah di KUA itu nikah buat bak masjid, tidak-tidak dek malay. Karena kejadiannya di Labuh. Nah di Labuh yang telefon berduaan sama lagi guru yang telefon. Gimana caranya? Oh mudah. Dia bak KUA, yang langsung KUA yang menikahkan secara rahasia. Kemudian baru mau nikah di masjid, nikahnya nikah pura-pura dia. Untuk tattoo, beda kain kan, beda juga banyak yang haramnya. Biarkanlah orang tua yang berdosa kan anaknya tak berdosa. Ya, kamu aku? Ya mana aku? Jaga anak jaga mak. Beda tu orang tengok ternyata tidak ada wali. Berapa dia mungkin punya burung nggak mau lihat dah. Ya enggak, gimana kamu? Nak lawan water atau gimana? Nak mati. Mungkin di water nak okey. Ibu gimana? Rinong. Rinong boleh. Nah. Tiga tu denyo baru kena bau. Nah, ada enggak yang lain di water je. Di water habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abu yang terhormat, Tuan Rasul, saya sebagai penutup adalah berkat untuk itu yang urungnya sama. Ini Abu baca kantong kira-kira keberkat lah. Katanya tergolong ini karena pengaruh alat canggih ini memang ya lagi yang punya
sehingga terkadang anak ini melakukan punanya api lun pacun atau lun kita lun jabat sama kampungnya ni hana layak lah kon kota dari Pelak tadi makan 10 kilo bantu belum okey lah mungkin ulun makan biasa lagi jamu terus beli pun mana ramai jadi dulu ya orang anak terus si pola upaya kasih buat pada menghapim kena dia jadi menurut kira-kira cara dia serba salah misu tabi salah hana tabi tanya trip dan tikulah dinopit apa tak pakai ujian ini berat iban yang dulu tanya di lon na cuco nyalek pun pelit kali bukan si nenek memang pelit ini 5 menit lewat 5 menit harus mengharap belum jumlah jadi ini Abu ya cara-cara yang paling kuat karena ini canggih sekali mudah-mudahan ke Tanjung Mandung kenangnya demikian saja Abu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara tuan kan betul kan, anak midanya memang payah, anak saya itu gemuk, kadang bungeng, kena, jadi macam-macam lah. Ni akan tajuk, kemudian ni, anak ia boleh, anak kagum mana, itu ni serba salah. Maka oleh karenanya, cocok pendapat kaidah ulama, khairul umur di awsatiha sebagai perkara itu di tengah. Nah, kan? Sebagai perkara di tengah. Kalau begitu, ambil jalur tengah. Kasih dia waktu menghafid dan wajib dia kasih waktu mengaji. Saat dia mengajilah dengan ketegasan perintah kita. Saat dia menghafid, kasihlah hafid dengan sekedar kasih sayang kita. Coba tu mana? Buka hadirnya. Nanti hafid nak hujung tadi. Dengan balik. Hai ayah, tabang ni ni. Oh, namanya. Oh, masalah mobut penena itu jamun. Itu pun yang minum buka. Ni mau cecek buka. Ada lumayan ada jak ucap dan tuan dipuduk dalam pamru kan. Lamnya yang mau ikan pamru kedai dalam udang wajib kamu hantar duit. Bayangkan umi kamu ni. Alhamdulillah haji lagi lupa. Kemudian haruna ni wadai main tujuh dengan apa nama salah. Wadai ja main jet sangat. Tapi wadai ja aja bun. Bun mana ayah tekot. Atau bed main dia tengok. Ketegasan harus ada dari orang tua. Mana dia? Ya apa? Jadi dah kita benar deh. Yang kita kaku umdah. Ayah abang tu kata nama tahu. Kan? Jadi kita benar deh. Jamaah dirahmatillah Allah. Yang nak tutup aja apa juga? Jadi sesi pertanyaan ke Datuk, langsung sesi terakhir yaitu pembacaan doa dari Abu. Okay. Itu apa yang saya nak tahu. Kaji apa? Nyo kabe, kaduri kita tiap. Ada betul sama-sama. Itu insyaallah betul untuk sebut dan Nabi Muhammad. Bagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu biar berkah insyaallah. Jadi kalau tuan baca doa dan hubungkan lecut dan tuan nak buku karya Abu Ya Mudawali, karya Abu Ya Muhyiddin Wali, karya Abu Ya Jamaluddin, karya ulun tuan dan karya urung-urung Aceh Jemun. Yang mohon dia ya dong. Nak buat sagu berarti yang tu kan pintunya. Dia nejak benar. Jadi baca-baca buku karya ulama ini. Jadi terus kena oleh ayah-ayah, ibu-ibu, mari sama-sama dia baca doa. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan yang Allah diterima, Allah memberi rahmat, Allah memberi syafaat dengan wasilah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا إلى صراطك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وركوعنا ركوع المتواضعين وسجودنا سجود المتضرعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين ودعانا دعاء سلم برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Hanya menunjuk hadiah wujud, hadiah amalan Abu Ya ulun tuan diijazahkan kepada Somanto yang kena amalkan. So yang kena amalkan saya punya, insya-Allah berkah di dunia, berkah di akhirat. Lu baca dan ikuti. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ya wasi'al karami, sampaikanlah niat kami dengan berkat Nabi pilihan. Ampunkanlah dosa kami dengan rahmat-Mu wahai Tuhan ya Rabbi. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sampaikanlah hajat kami dengan berkat Nabi pilihan. Ampunkanlah dosa kami dengan rahmat-Mu wahai Tuhan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya sampaikanlah cita kami dengan berkat Nabi pilihan. Ampunkanlah dosa kami dengan rahmat-Mu wahai Tuhan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala
salam di atas waria sahabat di atas pemandu umat yang Islam sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi kebenaran oleh Tuan mohon izin apabila nak abah dan mengukur mengagak renuma ayat termasuk abu laki mah beringkat dan manusia biasa tente hanayuh juga daripada khilaf. Oleh karenanya antum mohon izin semoga bermanfaat usikum binafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak belum Abu ya. Tarik dulu. Ini Abu ya betul. Pak, ini. Oh. Abu ya ini. Oh, ya. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.